Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua dapat menyimak video pembahasan dari makalah yang berjudul Perkembangan Aspek Spiritual Religius Anak Usia Sekolah Dasar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hasna Zafira dengan NIM 2203292. Dan pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang lain dari kelompok 8. Pertama, ada Nisrina Destiani dengan NIM 2202882, ada Sylvia Aprilian Anjani dengan NIM 2202429, dan Zahratul Hasanah dengan NIM 2201958. Pada kajian teoretik dan pembahasan, yang pertama ada konsep dasar perkembangan aspek spiritual religius. Terdapat 3 poin pembahasan. Pertama, pengertian dari aspek spiritual religius. Kedua, timbulnya jiwa keagamaan pada anak. Dan ketiga, konsep perkembangan agama dan keberagaman peserta didik usia SD. Poin pertama yaitu terkait pengertian. Perkembangan aspek spiritual religius adalah perspektif perkembangan rasa terhadap kepercayaan serta pengaruhnya terhadap proses mental seseorang. Poin kedua terkait timbulnya jiwa keagamaan pada anak. Jadi, anak terlahir dalam keadaan membawa fitrah beragama, yang mana fitrah tersebut akan berfungsi seiring berjalannya waktu dengan pembinaan dan pelatihan dari sekitarnya. Untuk teorinya sendiri ada 2 teori. Yang pertama, rasa ketergantungan yang dikemukakan oleh Thomas melalui teori four wishes. Dan yang kedua, insting keagamaan menurut Woodward. Selanjutnya, poin ketiga yaitu konsep perkembangan agama dan keberagaman peserta didik usia SD. Dalam konsep perkembangan aspek ini, untuk anak SD terdapat dari faktor kematangan belajar, faktor perkembangan psikologinya, dan faktor perkembangan agama dan keagamaan, di mana di dalamnya terdapat beberapa fase, yaitu fase the fairy tale stage atau tingkat dongeng, kedua fase the realistic stage, dan yang ketiga fase the individual stage atau tingkat individu. Sifat keagamaan pada anak itu ada 5. Yang pertama unreflektif atau kurang mendalam, tanpa kritik. Kedua egosentris, ketiga antropomorfis, keempat verbalis dan ritualis, dan yang terakhir rasa heran dan kagum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Halo, saya Sylvia Aprilian Anjani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan spiritual religius. Tugas perkembangan spiritual dan religius beriringan sesuai dengan perkembangan spiritual pada anak sendiri. Adapun perkembangan spiritual berdasarkan umur, yang pertama ada pada masa bayi 0 sampai 2 tahun. Pada masa ini, bayi memang belum memiliki moral untuk mengerti arti spiritual. Maka dari itu, keluarga yang spiritualnya baik merupakan sumber bagi perkembangan spiritual yang baik pula pada bayi. Yang kedua ada pada masa kanak-kanak awal 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, anak-anak sudah mulai melihat dan menghormati ritual-ritual yang ada dalam lingkungan mereka. Nah, observasi spiritual pada anak dapat dibiasakan dengan cara memberikan pengajaran bagaimana cara doa sebelum makan, sebelum tidur, dan memberi salam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada masa prasekolah usia 3-6 tahun. Nah, pada fase ini anak sudah mulai berpikir konkret, maka mereka akan menanyakan keberadaan Tuhan, mengapa Tuhan tidak berbentuk, dan lain sebagainya. Yang keempat ada masa sekolah usia 6-12 tahun. Pada fase ini, anak masih berpikiran konkret, namun sudah bisa menggunakan konsep abstrak untuk memahami gambaran makna spiritual dan agama mereka. Pada fase ini juga, anak sudah mulai bisa diajak diskusi mengenai makna keyakinan.
Aspek perkembangan spiritual religius. Faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan keagamaan anak dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah yang ada pada diri individu itu sendiri, baik dari keturunan atau bawaan dari lahir, serta sifat yang ada pada diri individu. Sedangkan faktor ekstern sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor intern. A. Faktor hereditas. Faktor hereditas yang dimaksud adalah suatu sifat keturunan dari sifat genetik dari orang tua ke anak. Artinya, jiwa keagamaan pada remaja itu juga dipengaruhi oleh faktor genetik. 1. Tingkat usia menurut berbagai ahli mengemukakan bahwa adanya suatu keterkaitan tingkat usia dengan jiwa keagamaan yang terjadi pada diri pribadi. 2. Kondisi kejiwaan. Menurut Sigmund Freud, gangguan kejiwaan ditimbulkan oleh konflik yang terletak di alam kesadaran manusia. Faktor ekstern ada 3. Yang pertama, lingkungan keluarga. Perkembangan jiwa keagamaan pada anak dipengaruhi citra anak terhadap bapaknya. Yang kedua, ada lingkungan institusional. Keagamaan pada remaja dipengaruhi 3 hal, yaitu kurikulum dan anak, hubungan murid dan guru, dan hubungan antara anak. Yang ketiga, ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah suatu lingkungan di mana kita bersosialisasi dan berinteraksi terhadap individu yang satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya memasuki pembahasan mengenai tips mengoptimalisasi aspek perkembangan spiritual religius. Yang pertama ada mengoptimalkan pembelajaran agama di sekolah. Nah, pendidikan agama di sekolah sangatlah strategis dalam mewujudkan pembentukan karakter peserta didik, terutama pada karakter spiritual religius. Nah, di dalam pendidikan agama ini juga terdapat nilai-nilai, salah satunya adalah nilai-nilai religius. Nah, nilai religius merupakan nilai yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pendidikan agama di sekolah ini sangatlah penting untuk pembinaan dan penyempurnaan pembentukan kepribadian anak, karena pendidikan agama melatih peserta didik untuk melakukan ibadah yang diajarkan dalam agamanya, yaitu dengan praktek-praktek agama yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Karena dengan praktek-praktek ibadah ini yang akan membawa jiwa anak kepada Tuhannya. Semakin sering dilakukan ibadah, maka semakin tertanam kepercayaan dan semakin dekat pula jiwa anak kepada Tuhannya. Lalu di sini juga dibutuhkan peran guru, karena dengan kekreativitasan guru dalam menyampaikan pembelajaran itu, di mana pembelajaran pendidikan agama seharusnya dapat diajarkan tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi bagaimana guru dapat memotivasi dan memfasilitasi pembelajaran agama di luar kelas melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dan menciptakan lingkungan sekolah yang religius dan tidak terbatas oleh jam pelajaran saja. Nah, yang selanjutnya adalah pembiasaan karakter religius yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Yang pertama adalah mengucapkan salam dan berjabat tangan. Contoh kegiatannya, misal ketika masuk kelas, ketika ada gurunya dapat mencium tangan gurunya. Nah, yang selanjutnya adalah berdoa sebelum dan setelah kegiatan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah membaca Yasin setiap Jumat. Nah, maksudnya dengan kegiatan pembacaan Yasin setiap pagi Jumat misalnya, ini dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi anak dalam pembacaan Al-Quran. Baik, yang ketiga adalah pendidikan akidah akhlak melalui brain-based learning. Nah, metode-metode ini yaitu penyampaian
guru dalam pembelajaran akidah dan akhlak dengan cara yang kreatif. Misalnya mengajarkan keimanan kepada Allah melalui penghafalan setiap sifat Allah menggunakan kode gerakan anggota tubuh. Sebagai contoh, misalnya dalam menghafalkan rukun iman yang pertama, rukun iman kepada Allah, penghafalannya menggunakan jari telunjuk yang diarahkan ke atas sebagai metode penghafalannya. Nah, yang kedua adalah melalui proses menggambar. Sebagai contoh, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Nah, anak didik diminta untuk menggambarkan rukun Islam yang kedua tersebut, maka otomatis anak akan menggambarkan orang yang sedang sholat. Nah, dengan memvisualisasi gambar ini, maka ada ketertarikan untuk belajar akidah dan akhlak serta meningkatkan kreativitas anak tersebut. Yang ketiga adalah pembelajaran melalui memvisualisasi gambar. Nah, sebagai contoh, diberikan gambar orang yang sedang makan tapi sambil berdiri. Nah, anak diminta untuk mengidentifikasi perilaku atau akhlak dari orang yang ada pada gambar tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah pembelajaran melalui video. Pembelajaran ini sangatlah ampuh serta dapat membuat anak lebih tertarik dan lebih memahami. Di samping itu juga guru perlu memberikan penjelasan secara jelas agar murid tidak salah mengartikan dari perilaku yang ditunjukkan dalam video. Nah, yang selanjutnya ada pembelajaran melalui media komunikasi, di mana di dalamnya proses guru lebih menunjukkan anak didik dengan akhlak yang baik. Jadi guru sebagai contoh bagi peserta didiknya. Saran dari kelompok kami, sebaiknya pendidikan spiritual dan religius ditanamkan sedini mungkin pada anak, supaya anak memiliki kesiapan dan bekal untuk menghadapi masa depan agar menjadi individu yang bermoral dan agamis. Penguatan nilai-nilai religius sangat diperlukan di sekolah dasar untuk pembentukan karakter. Karakter yang baik dapat muncul jika nilai religius banyak ditanamkan pada lingkungan anak, terutama lingkungan keluarga dan lingkungan sekolahnya. Dalam hal ini berarti guru dan orang tua harus mengawasi perilaku anak agar menjadi sebuah acuan setiap perkembangan anak, karena lingkungan keluarga dan sekolahlah yang akan mendukung pembentukan karakter anak sendiri.